Halo semua, selamat datang kembali di channel SF Movie. Piye kabare lur? Mugi-mugi sampean kabeh apik-apik wae yo. Yang artinya, apa kabar kalian lur? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan kembali mereview sebuah film horor yang berjudul Tumbal Ilmu Hitam yang dirilis pada tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang Iksan yang kembali ke desa Jonjo, Sulawesi Selatan setelah 15 tahun merantau. Ia kembali untuk membersihkan nama ayahnya yang dituduh sebagai dukun ilmu hitam. Namun, kedatangannya memicu serangkaian kematian misterius. Iksan berupaya memperbaiki musola dan mengajak warga kembali ke jalan agama. Tetapi malah berhadapan dengan Daeng Rewa, dukun sakti yang justru tewas saat mencoba menyerang Iksan. Mengungkap kebenaran tentang ilmu hitam kuno yang bernama Doti dan balas dendam masa lalu. Seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja kita menuju filmnya. Let's go! Film diawali di tahun 1999 di daerah Sulawesi. Di sana diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang menjerit kesakitan. Ia didampingi oleh anak dan suaminya. Lalu datang seorang dukun yang mencoba membantu menyembuhkan rasa sakitnya. Saat sang istri sudah tenang, suaminya bertanya kepada dukun tersebut, penyakit apa yang menimpa istrinya. Lalu sang dukun pun menjawab, istrimu terkena santet Doti. Lalu tiba-tiba istrinya muntah darah dan meninggal seketika. Kenapa istriku deh? Warga yang menunggu di luar mendapat kabar kematian dari Daeng Sayu. Mereka terlihat marah karena sudah ada 4 korban jiwa yang meninggal karena ilmu Doti. Sejak kedatangan Daeng Rate, warga mulai menolak untuk melakukan ritual persembahan pada leluhur. Kampung mereka dilanda penyakit yang selalu berujung pada kematian. Mereka percaya kampungnya terkena kutukan Doti karena berhenti memberi persembahan untuk arwah para leluhur. Kita bunuh dia! Bunuh dia! Tak berselang lama, mereka bergegas menuju ke rumah Pak Ustadz sambil berkata bunuh Daeng Rate. Pak Ustadz pun terkejut saat sedang berzikir, banyak orang-orang datang ke rumahnya sambil berteriak-teriak. Istri dan anak Pak Ustadz pun ketakutan karena orang-orang tersebut terlihat sangat beringas. Pak Ustadz pun mencoba keluar rumah dan bertanya, ada apa ini? Lalu salah satu warga menjawab kalau kampungnya terkena penyakit aneh semenjak tidak melakukan ritual persembahan. Dan sudah ada 4 orang yang meninggal. Daeng Rate pun menjawab kalau penyakit ini tidak ada hubungannya dengan metode yang ia gunakan untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Ia hanya mengobati dengan ilmu Allah. Sang istri pun ikut keluar membantu menjelaskan. Namun orang-orang tidak menghiraukannya. Istrinya diancam akan ikut dibawa. Suaminya menyuruh untuk masuk ke dalam rumah dan akan menghadapi ini sendirian karena masih ada Allah bersamanya. Pak Ustadz pun dibawa dan diarak oleh orang-orang tersebut dan diiringi suara tangisan sang anak dan sang istri. Dibawalah Pak Ustadz ke dalam hutan dengan sangat kejam. Di sana ia diikat di sebuah pohon dan dibanjuri bensin. Tak berselang lama, para warga pun membakar Pak Ustadz dengan sangat keji dan tanpa rasa bersalah apapun. Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Scene beralih ke 15 tahun setelah kejadian itu. Ihsan, anak dari Pak Ustadz, sudah beranjak dewasa. Sementara ibunya terkena penyakit kulit yang tidak bisa diobati secara medis. Pagi itu, Ihsan meminta izin pada sang ibu untuk kembali ke kampung halaman selama beberapa malam. Ihsan selalu bertemu dengan ayahnya yang mesti hanya di dalam mimpi. Ihsan merasa durhaka karena sudah belasan tahun tidak pernah berziarah di makam sang ayah. Mimpi yang datang di sepertiga malam itu terasa sangat nyata. Lalu ibunya berpesan untuk Ihsan berhati-hati dan menyembunyikan identitasnya agar ia selamat pada saat berada di kampung Jonjo nanti. Singkat cerita, setelah perjalanan yang sangat panjang, Ihsan sampai di gerbang masuk desa Jonjo. Ia berjalan kaki menuju hutan hingga bertemu seorang pria bersorban yang mengenakan peci putih. Pria itu pucat dan menyapa Ihsan untuk menanyakan tujuannya datang ke tempat itu. Dengan terkejut, Ihsan berkata jika ia hendak pergi ke kampung Jonjo. Pria bersorban itu memberi arah di mana Ihsan harus berjalan mengikuti aliran sungai. Setelah perjalanan panjang, Ihsan sampai juga di jalan masuk desa. Tempat itu dihiasi dengan sesajen yang merupakan persembahan untuk arwah para leluhur. Dan pada akhirnya, Ihsan menemukan makam dari sang ayah.
Ia teringat pesan dari sang ibu bahwa makam sang ayah berada di bawah pohon besar dan hanya ada tanda nama dari bapaknya. Di waktu yang sama, penduduk desa sedang memakamkan seorang warga yang meninggal dunia. Dua pemuda desa sempat melihat keberadaan Iksan yang duduk di samping pusara ayahnya. Mereka adalah Jared dan Lukman yang sedang menaruh curiga pada pemuda itu. Lalu Sin beralih ke Daeng Rewa yang sedang mengobati seorang remaja. Remaja tersebut terkena kutukan Doti. Pria itu membujuk iblis untuk keluar dari tubuh Rina yang masih berusia belia. Ia merasa kasihan dengan gadis remaja itu karena penyakit gaib yang mematikan dan sulit disembuhkan. Sesaat setelah semburan air doa, gadis itu sempat tertunduk lemas. Daeng Rewa berusaha membersihkan tubuh gadis itu dari energi negatif yang masih tertinggal. Naasnya, tangan Daeng Rewa justru terkena gigitan yang membuatnya kesakitan. Lalu dia keluar. Saat di luar, sang dukun menjelaskan bahwa anaknya terkena Doti. Orang tua sang anak pun kaget mendengar kabar anaknya. Dan sang dukun berjanji dengan sekuat tenaga akan menghilangkan ilmu Doti dan akan mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini. Kembali ke Iksan, dia sudah sampai di rumah Daeng Tiro, sahabat dari ayahnya dahulu. Di sini, Iksan memperkenalkan diri. Daeng Tiro yang kaget langsung memeluk Iksan dan menyuruhnya untuk masuk. Jared dan Lukman yang membutuhkan Iksan lalu menceritakan semuanya kepada Daeng Rewa. Ia menyuruh untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda itu. Di waktu yang sama, Iksan bertemu dengan Sari, putri sematawayang dari Daeng Tiro. Kebetulan Sari adalah teman masa kecil Iksan yang sering bermain dan mengaji bersama. Iksan mengaku masih ingat dengan Sari dan mereka berdua adalah teman dekat. Begitu juga dengan Tiara, anak dari Daeng Rate. Mereka saling berbincang untuk membicarakan kabar masing-masing. Sari bercerita bahwa Tiara kini sudah kuliah di kota dan sedang pulang kampung untuk menjenguk ayahnya. Iksan langsung mengajak Sari untuk bertemu dengan Tiara. Sore harinya, warga yang melintas mengingatkan Ibu Sari untuk membakar dupa di depan rumah. Ibu Sari langsung menyalakan dupa hingga membuat Iksan bertanya-tanya. Lalu Ibu Sari menjelaskan, setiap malam Jumat, tepat sebelum maghrib, mereka harus membakar dupa dan meletakkannya di depan rumah untuk menghormati arwah leluhur. Iksan pun mengatakan lebih baik jika malam Jumat digunakan untuk mengaji, jangan malah membakar dupa seperti itu. Saat langit semakin gelap, Iksan tidak mendengarkan suara azan maghrib. Ia langsung bertanya kepada Daeng Tiro, mengapa tidak ada azan maghrib, padahal ada masjid di sana. Daeng Tiro menjelaskan bahwa warga di kampung Jonjo tidak ada yang berani keluar di saat maghrib karena takut terkena sihir Doti. Bahkan mereka mulai enggan pergi ke masjid. Pada malam itu, Rina mengalami kejadian mistis di mana ular besar muncul di atas ranjang. Ular itu masuk ke dalam mulut Rina yang masih kerasukan setan. Rina langsung berteriak histeris dan membuat ibunya kalang kabut. Sang ibu berteriak memanggil sang ayah untuk membantu menenangkan Rina yang memberontak hebat. Tolong bantu subscribe guys. Di malam yang semakin larut, Lukman bersama warga desa lainnya bersiaga di pos ronda. Mereka membicarakan penyakit Rina yang sulit diobati. Bahkan sejak Rina jatuh sakit, suasana kampung Jonjo semakin mencekam. Desas-desus Doti kembali terdengar di kalangan warga yang membuat mereka ketakutan. Sementara itu, Iksan yang sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba Quran itu tersikap oleh hembusan angin yang sangat kencang. Iksan mengakhiri ibadahnya begitu mendengar suara teriakan orang lain yang tak henti-henti minta tolong. Ia mengintip dari balik jendela untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata, Iksan melihat Rina yang melambaikan tangan kepadanya. Padahal, kondisi Rina malam itu masih kerasukan setan di rumahnya sendiri. Tiba-tiba, Rina mengamuk seperti kerasukan dan menjambak rambut ibunya dari belakang. Tanpa sadar, Rina mengajar ibunya sendiri dengan sangat brutal. Tiba-tiba sang ayah dan Daeng Rewa datang untuk melihat keadaan Rina. Dan untuk menyelamatkan ibunya, Daeng Rewa mencoba mengobati, tapi setan yang merasuk Rina malah meminta tumbal. Hari berikutnya, Daeng Tiro bercerita kepada Iksan tentang apa yang terjadi pada Daeng Rate di masa lalu. Ia tidak bisa mencegah amarah warga yang memfitnah Daeng Rate sebagai dukun Doti. Karena sudah masuk waktu duhur,
Iksan mengajak Daeng Tiro untuk sholat berjamaah dan juga membersihkan masjid yang sudah lama tidak digunakan. Ketika sampai di masjid, Iksan pun azan di masjid itu, sementara para warga heran dan bertanya-tanya siapa yang berani azan di masjid ini. Iksan pun mengajak mereka untuk sholat berjamaah bersama. Namun para warga tidak memperdulikan Iksan dan malah pergi. Lalu ketika Iksan sedang membersihkan masjid, tiba-tiba Sari datang dan memberi kabar bahwa ada seseorang yang baru saja meninggal. Karena kaget, Daeng Tiro langsung pulang untuk bersiap-siap melayat. Di sini Sari meminta kepada bapaknya untuk membantu Iksan membersihkan masjid itu. Tapi sang bapak memberi wejangan untuk pulang sehabis waktu asar. Lalu scene berpindah di rumah seseorang yang meninggal tadi. Di sana sudah ada Daeng Rewa yang sedang berbincang dengan suami korban. Daeng Rewa memberi kabar bahwa istrinya mati karena terkena kiriman Doti. Tiba-tiba Pak Kadus datang untuk melihat jenazah itu yang sudah ada belatung di dalam mukanya. Daeng Rewa melaporkan kepada Pak Kadus bahwa sudah ada 2 korban di kampung sini yang terkena kiriman Doti. Daeng Rewa meminta Pak Kadus untuk mencari tahu siapa sebenarnya Iksan yang sedang tinggal di rumah Pak Daeng Tiro. Ia curiga bahwa Iksan lah penyebab wabah Doti di kampung Jonjo ini. Malam harinya, ada sosok misterius yang kembali melakukan ritual sesat untuk mengundang iblis ke kampung itu. Rina kembali kerasukan setan dan menangis sejadi-jadinya. Warga berkumpul di balai desa untuk membicarakan kejadian genting yang sedang melanda. Ketenangan kampung seperti hendak diusik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Para warga curiga terhadap Iksan yang ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya dahulu. Pagi harinya, Iksan dan Sari mendapat kabar bahwa Rina meninggal. Di sini Sari ingin ikut melayat ke rumah Rina karena Rina adalah teman masa kecil Sari. Begitu juga dengan Iksan, tetapi Daeng Tiro tidak mengizinkan Iksan untuk ikut. Itu karena untuk kebaikan Iksan sendiri. Saat di pemakaman Rina, Sari bertemu dengan Tiara, anak dari Daeng Rewa. Di sini ia bercerita bahwa Iksan sedang pulang ke kampung Jonjo untuk berziarah ke makam ayahnya. Karena Tiara juga teman Iksan, Tiara juga ingin bertemu dengan Iksan. Tiba-tiba Sari dan Rina menyusul Iksan yang sedang membersihkan masjid. Di sini mereka melepas rindu dan mengenang masa kecil mereka bertiga. Sari terlihat cemburu melihat mereka berdua. Scene berflashback ketika mereka bertiga mengenang masa kecil mereka, bermain bersama, bercanda bersama, mengaji bersama, tanpa adanya rasa takut tentang ilmu Doti yang sekarang sedang melanda desa mereka. Tiara berjanji akan membantu Iksan untuk melawan ilmu Doti yang sedang melanda kampung Jonjo. Mendengar hal itu, Sari tambah cemburu terhadap Tiara. Setelah pulang, Tiara ditanya oleh bapaknya, "Dari mana kamu?" Lalu ia menjawab, "Habis ngaji di masjid." Sang bapak melarang Tiara mengaji di masjid karena itu dibangun oleh Daeng Rate yang dituduh sebagai dukun Doti dulu. Sang bapak menyuruh Tiara untuk masuk ke kamarnya. Lalu scene berpindah ke rumah Daeng Rewa. Di sana para warga mencari Daeng Rewa untuk meminta bantuan. Tapi malah para warga mendengar suara wanita dari dalam rumah. Dan ternyata itu suara Tiara yang sedang disekap oleh ayahnya sendiri. Para warga menolong Tiara, lalu Tiara mengajak para warga untuk mencari Iksan. Di sisi lain, Sari berada di bawah air terjun untuk melakukan ritual sesat. Di waktu yang bersamaan, Daeng Rewa juga melakukan ritual untuk mengendalikan iblis. Akhirnya, Sari berhasil ditemukan oleh ayahnya dan mengajak Sari untuk pulang. Tetapi tubuh Sari sudah dirasuki oleh arwah jahat. Sari pun menolak dan malah menyerang sang ayah. Ketika Iksan mencoba menenangkan Sari, iblis yang memasuki tubuh Sari malah melemparkan abu putih di wajah Iksan. Tak terima dengan hal itu, Iksan membalas dengan tasbihnya. Ia berhasil mengalahkan iblis di tubuh Sari dan membuat Daeng Rewa dicekik oleh iblis itu sampai mati. Sari terkapar tak berdaya setelah kepalanya terbentur batu besar dan berdarah. Sari mengungkapkan jika selama ini ia mencintai Iksan. Namun, Iksan suka dengan Tiara. Sari meminta bantuan Daeng Rewa untuk membangkitkan iblis agar ia bisa menaklukkan hati Iksan. Daeng Rewa mengajak Sari untuk melakukan ritual sesat yang membawa mereka pada kehancuran. Iksan berkata jika ia sudah memaafkan Sari. Lalu Sari pun tewas di tempat itu.
Setelah kejadian malam itu, Masjid Kampung Jonjo akhirnya menjadi ramai kembali. Iksan dan Tiara selalu mengajar ngaji di sana. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton review film dari SF Movie. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bantu support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe untuk update video-video menarik lainnya. Matur nuwun lur, salam satu Jawa. Bye bye.